Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumu, wahai kaumku, wahai rakyatku, wahai umatku. Al-maqulu la yustantaju bil aqli. Apapun yang sifatnya itu berdasarkan dalil nakal, al-maqul, itu tidak bisa disimpulkan berdasarkan akal atau logika. Wan nasu la yutraku bil qiyas. Nas, teks itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan oleh karena adanya qiyas. Jadi qiyas tidak bisa mengabaikan nas. La tutrakul bayyinatu wa taqifu ma'a mujarradi da'wa. Dan juga fakta atau bukti tidak bisa diabaikan hanya karena sekedar hanya asumsi, suatu pengakuan saja. Amwalun nas la tukhadu bid-da'wa min ghairi bayyinatin. Harta manusia tidak bisa dirampas hanya dengan pengakuan tanpa ada bukti yang kuat. Yang penting adalah bukti. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, "Lau ukhidhan nasu bida'awihim." Kalau saja orang dapat dibenarkan hanya karena pengakuan saja, ladda'a qaumun dima'a qaumin wa amwalahum, maka niscaya akan ada klaim pengakuan dari satu kaum kepada kaum yang lain, baik itu harta benda ataupun nyawa mereka. Lakinal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ma angkar. Yang jadi kaidah bahwa setiap tuduhan, persangkaan itu perlu ada pembuktian. Wal yamin 'ala man angkar, dan kalau orang itu tidak percaya, ya kalau tanpa bukti tidak percaya, ya akhirnya ya bersumpah. Ya, di ujungnya kalau bukti yang tertuduh tetap bertahan tidak mengaku bersalah, ya ujungnya sumpah. Kalau sumpah ya udah selesai, dinyatakan dia tidak bersalah. Kita membuktikan tidak ada buktinya untuk meningkatkan status seseorang menjadi tersangka. Kita tidak punya bukti. Orang yang akan dijadikan tersangka tetap mengaku tidak bersalah, ya ujung-ujungnya ya saya angkat sumpah demi Tuhan, selesai gitu. La yanfa'u lisanun alimun wa qalbun jahilun. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya orang yang lidahnya pinter, wa qalbun jahilun, tapi atine goblok. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku takuti terhadap umatku adalah, yang paling aku cemaskan terhadap umatku adalah min munafiqin alimil lisan, yaitu terhadap seorang yang jiwanya munafik, berkilat lidah. Jadi memang orang munafik yang pintar ngomong itu yang paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Banyak memakan korban, sehingga banyak orang yang percaya. Ya bukan provokator, apakah untuk kepentingan pribadi atau mengadu domba atau segala macam. Sampai sekarang orang munafik tuh adalah orang yang tidak beriman terhadap apapun. Iya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim. Ini orang munafik begitu. Beda dengan orang yang memang sebagai double agent. Dia anggota CIA tapi juga dia anggota KGB. Bermain di dua kaki. Ya ulama, ya juhal, para kiai goblok-goblok jual kan.
Ya, goblok. Ini mau ngomongnya bertak-bertak ini ngomong. Doh ya hadirun wa ya ghaibun, baik yang ada maupun yang tidak ada. Yang ada di sini atau yang ada di sana. Istahyu minallah azza wa jalla. Yang malu dong sama Allah tuh. Ya, wanzuru biqalubi qulubikum ilaihi zawalahin. Ya, dengan rasa takut. Lihatlah dengan hatimu, lihatlah Allah dengan hatimu dengan rasa takut, rasa ngeri. Usayyiru anfusakum tahta matariqi qadari. Letakkan dirimu, letakkan jiwamu di bawah palu takdirnya Allah ketika memutuskan suatu perkara. Siap. Artinya siap menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah keputusan putusan melarat, siap gitu. Begitu penyakit, ya siap. Kalau tidak begitu maunya apa? Ngereng-ngereng tambah sakit ya. Berkeluh kesah tidak merubah nasib. Paham enggak? Ya, apapun yang jadi keputusan Allah, kita siap di bawah keputusan Allah. Itu alzimu bisyukur, dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ala ni'amihi, ingatase kenikmatan-kenikmatannya Allah. Enggak usah berkeluh kesah menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Enggak usah banyak bersedih hati karena kehilangan sesuatu. Sudah siap laksanakan, jalani saja. Enggak usah menangisi apa yang hilang. Masih terlalu banyak nikmat Allah yang patut kamu syukuri. Kamu saya kasih 1 miliar, lalu saya ambil 100 juta, nangis enggak? Kenapa kamu menangisi sesuatu yang kecil yang hilang itu? Padahal nikmat Allah masih banyak yang patut kamu syukuri. Nah itulah. Iya, begini. Saya punya kiat bahwa kalau kita lagi sakit gigi, kalau digucel-gucel tambah sakit. Semakin banyak kita mengadu, tambah sakit. Jadi gimana? Abaikan saja. Jangan dirasakan. Coba cari pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan. Habis ngepel ya nyuci piring ya nyetrika apa lagi. Sudah habis cek tas, ubung akan wor. Itu akan hilang sendirinya. Ketika kita mengabaikan, maka rasa sakit itu akan berkurang. Percaya enggak? Kalau kamu yang terkonsentrasi memikirkan sakit itu, ya tambah sakit. Banyak kiatnya untuk belajar sabar tuh. Tapi nanti pada saatnya lah. Kalau mau, pengen belajar sabar enggak? Sementara disabar-sabarkan saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Bersabarlah dan disabar-sabarkan dulu. Nanti lama-lama juga sabar. Wasilu abdiya'a bidzalami fi ta'ati. Sambungkan, connect saya dengan kegelapan fi ta'atihi, dalam ketaatan Allah. Kira-kira bersambung antara terang dan gelap. Artinya laksanakan segala perintah Allah, ya. Jalankan ketaatan kepada Allah dari siang sampai malam. Dari malam sampai siang. Artinya terus menerus. Wa idza tahaqqaqa dzalika minkum, kalau itu sudah dapat kamu laksanakan seperti itu, tak ada hentinya, siang bersambung malam, malam bersambung siang, terus menjalani perintah-perintah Allah dengan ketaatanmu. Kalau sudah begitu, ja'atkum karamatullah azza wa jalla, baru akan datang karomah Allah. Perjalanannya panjang, karomah itu pasti datang. Tapi yang penting konsisten, iya, istiqomah, itu penting, iya. Dan memerlukan waktu yang cukup lama, baru karomah itu datang. Wa izzuhu, dan juga kemuliaan Allah, wa jannatuhu, dan surganya Allah juga akan dibuktikan fid dunya wal akhirah. Ning dunya oli surga, ning akhirat manjing surga. Di dunia orang kalau bersabar,
tawakal, pasrah, terima segala ketentuan Allah. Sebelum masuk surga di akhirat, di dunia pun dia sudah berada di dalam surga dunia ini. Rezeki lancar, badan sehat, makan lahap, tidur badan waras, batu reake. Tapi itu bukan surga. Jadi sesungguhnya siapa yang membuat kamu menderita di dunia ini adalah dirimu sendiri yang tidak tahu diri.